Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mita Almas Gasani, calon guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta. Perkenankan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran ialah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun tumbuh dan berkembangnya segala kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara utuh menjadi pribadi yang mandiri dan berbudi pekerti yang luhur. Apa yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya terpusat pada guru atau teacher center. Selain itu, kegiatan pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Saya meyakini bahwa kelas adalah tempat terbaik untuk siswa menerima ilmu dan konsep materi yang diajarkan. Keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran yang saya berikan hanya dapat dilihat melalui ketercapaian nilai KKM saja. Hal ini yang mengakibatkan saya hanya terfokus pada aspek kognitif saja dan tidak mempedulikan aspek-aspek perkembangan lainnya. Selain itu, saya hanya berfokus pada ketuntasan penyampaian materi ajar saja tanpa menghiraukan pemahaman dan kebermaknaan pembelajaran pada murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan mulai berubah. Saya sadar bahwa setiap peserta didik adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram sejak ia dilahirkan. Akan tetapi, coretan-coretan itu masih belum jelas terlihat. Coretan-coretan inilah yang merupakan sifat dasar baik ataupun buruk yang mereka bawa sejak lahir. Tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh dan berkembangnya potensi yang ada pada diri peserta didik, menebalkan coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Sehingga saya, sebagai guru, hanya bisa membimbing peserta didik ke arah yang lebih baik. Guru harus memberikan kebebasan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodrat dan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki keterampilan berpikir kritis dan inovatif, serta mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuannya. Ketika peserta didik diberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat dan kemampuan yang mereka miliki, maka pembelajaran akan berjalan dengan menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan juga tidak hanya terbatas pada ruang kelas saja. Peserta didik akan lebih memaknai konsep pembelajaran melalui interaksi langsung pada lingkungan sekitar. Guru dapat mendesain kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas. Melalui kegiatan di luar kelas ini, tidak hanya aspek kognitif yang dapat terlihat, akan tetapi aspek afektif dan psikomotor peserta didik juga dapat terlihat dengan lebih jelas. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti harus selalu kita tanamkan pada diri peserta didik melalui pembiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah. Mulai dari kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin dan pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta pembiasaan 3 kalimat ajaib yaitu tolong, maaf, dan terima kasih harus terus-menerus diterapkan di lingkungan sekolah, agar perilaku baik ini tertanam dalam benak peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan Merdeka Belajar melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik, menumbuhkan minat dan bakat yang ada pada diri peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tidak lupa juga untuk melatih keterampilan peserta didik dalam menggunakan media teknologi seperti kegiatan literasi digital. Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui kegiatan pembelajaran yang melatih keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini akan sulit diwujudkan apabila pembelajaran hanya terpusat pada guru saja. Namun sebaliknya, keterampilan abad 21 ini akan mudah ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, guru harus terus berinovasi dalam memberikan pembelajaran yang dapat mengasah keterampilan abad 21 pada peserta didik.
Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan sekitar dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Saya juga akan tetap mengingatkan peserta didik mengenai batasan-batasan nilai yang ada di masyarakat melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti di sekolah, agar peserta didik tidak kehilangan arah di era derasnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, sehingga peserta didik memiliki nilai karakter yang kuat di dalam dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.